Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya. Nantikan video selanjutnya dari Mas Boy Farm. Halo guys, jumpa lagi di channel Mas Boy Farm. Kali ini saya akan membahas 4 efek buruk daripada tebar ikan. Jadi ini merupakan masalah yang umum dalam dunia budidaya ikan atau ternak ikan. Makanya teman-teman harus tahu apa saja resiko daripada tebar ikan, sehingga nantinya ternak ikan teman-teman bisa sukses dan tidak malah rugi. Teman-teman yang baru memulai ternak ikan mungkin banyak yang mementingkan jumlah ikan di kolam, lebih fokus ke dalam jumlah ikan yang bisa muat di kolam, dengan harapan nantinya bisa banyak ikan yang dipanen. Tetapi dalam kenyataannya tidak semudah itu. Niatnya dengan pada tebar ingin memperoleh hasil panen yang banyak, tetapi malah endingnya bisa jadi rugi. Oke, langsung saja 4 efek buruk akibat pada tebar. Yang pertama yaitu mengakibatkan kematian massal bibit ikan. Dengan menebar jumlah ikan yang banyak, ikan akan berdesak-desakan di kolam. Dengan ukuran kolam yang sempit dengan jumlah ikan yang banyak, mereka tidak bisa hidup dengan layak. Bibit ikan akan kesulitan untuk bernafas dan juga kekurangan oksigen. Dengan kolam yang sempit dan juga jumlah ikan yang banyak, kadar amonia akibat kotoran ikan akan banyak. Amonia akan meracuni bibit ikan dan juga menghilangkan kadar oksigen di dalam air, sehingga ikan bisa kesulitan bernafas dan juga bisa pada mati. Kondisi air akan memburuk dengan jumlah ikan yang banyak. Jadi niatnya pada tebar untuk memperoleh keuntungan yang besar malah bisa jadi rugi karena pada mati. Kadar amonia yang tinggi akibat jumlah ikan yang banyak yang menghasilkan banyak kotoran dan juga berdesak-desakan akan mengurangi oksigen. Ikan bisa pada mati massal. Untuk itu jumlah ikan harus diperhitungkan supaya bisa hidup dengan ideal dengan ukuran kolam yang ada. Apalagi untuk jenis ikan nila dan juga gurame, sejenisnya akan lebih rawan jika pada tebar, mereka mudah mati. Untuk ikan lele, mereka lebih tahan dengan pada tebar. Tetapi untuk ikan lele yang masih usia muda juga rawan mati jika pada tebar. Untuk ikan lele yang usianya lebih dewasa, lebih tahan dengan pada tebar, lebih kuat. Oke, lanjut. Efek buruk dari pada tebar ikan yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan ikan. Jadi akibat jumlah ikan yang terlalu banyak di dalam kolam, ikan-ikan tidak bisa hidup dengan layak yang semestinya. Karena pada tebar mereka jadi hidup dengan berdesak-desakan. Mereka akan berebut kadar oksigen yang ada di dalam kolam. Energi mereka akan habis hanya untuk bernafas saja karena susah untuk bernafas. Dan juga akibat pada tebar ini kotoran mereka jadi banyak di kolam. Amonia yang timbul akibat kotoran ikan akan menguras imunitas ikan. Ikan juga akan bekerja keras untuk mempertahankan kesehatannya dengan kondisi air yang buruk. Dengan kondisi yang tidak layak itu, pertumbuhan ikan akan terhambat. Makanya penting sekali untuk memperhatikan jumlah ikan yang mau ditebar supaya mereka bisa hidup dengan layak, sehingga pertumbuhan mereka bisa lancar. Efek pada tebar ikan yang ketiga yaitu pertumbuhan ukuran ikan tidak merata. Jadi akibat pada tebar ikan ini pertumbuhan ukuran ikan tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil dan bervariasi, sehingga saat panen akan sedikit yang bisa dipanen karena ukurannya bervariasi. Akibat dari jumlah ikan yang banyak, air di kolam tidak sehat dan tidak stabil. Ikan yang imunnya kuat akan lebih cepat untuk tumbuh, sementara ikan yang imunnya lemah bisa terhambat pertumbuhannya di luar faktor genetik. Sewaktu pemberian pakan, pembagian pakan juga tidak bisa merata. Karena pada tebar, ikan-ikan akan berebutan untuk memperoleh makanan. Dengan begitu, akan ada ikan yang kekurangan makanan karena tidak kebagian waktu berebutan, sehingga yang tidak kebagian makanan akan kecil ukurannya, akan tertinggal dari yang lain. Sementara untuk ikan yang menang dalam berebut makanan akan lebih besar ukurannya. Jadi kondisi pada tebar ini buruk sekali sistem pembagian makanannya karena saling berebut. Akan ada yang tidak kebagian makanan dan juga kekurangan makanan, sehingga ukuran pertumbuhannya bisa bervariasi. Pemberian pakannya bisa tidak rata. Jadi ukuran ikan akan kacau, ada yang besar dan kecil sehingga susah untuk dipanen. Efek buruk pada tebar yang keempat yaitu mengakibatkan ikan mudah terserang penyakit. Jadi dengan kondisi hidup ikan yang tidak layak dengan pada tebar,
Air di kolam akan buruk kualitasnya sehingga tidak sehat untuk ikan-ikan kita. Imunitas ikan akan turun sehingga mudah untuk terserang penyakit. Kadar amonia di dalam air akan meracuni ikan sehingga mudah sakit dan juga memicu bakteri-bakteri jahat. Dengan kondisi seperti ini, kita akan kerepotan sendiri nantinya. Kita akan repot untuk mengobati ikan-ikan kita yang terserang berbagai penyakit. Apalagi jumlah ikan yang kita ternak banyak, akan kewalahan untuk mengobatinya. Lebih baik untuk jumlah ikannya dibatasi, jangan terlalu banyak, supaya ikan-ikan kita bisa hidup dengan ideal. Dengan begitu, ikan kita akan lebih sehat dan juga pertumbuhannya akan bisa lebih lancar. Daripada memaksakan jumlah ikan yang banyak di kolam yang sempit, lebih baik yang diperbanyak adalah kolamnya. Dengan begitu, ternak ikan kita bisa lebih lancar, bukannya malah rugi karena pada mati ikannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin pada tebar ikannya, harus mempertimbangkan dulu resiko-risiko tadi. Jangan sampai teman-teman malah menyesal karena gagal dan rugi akibat pada tebar ini. Oke, mungkin itu dulu pembahasannya dari 4 efek buruk pada tebar ikan. Untuk tips seputar budidaya yang lainnya bisa dijelajahi di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mas Boy Farm, kemudian aktifkan loncengnya. Nantikan video selanjutnya dari channel Mas Boy Farm. Semoga bermanfaat.